Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kepada kita tentang neraka. Neraka adalah suatu tempat yang Allah persiapkan untuk musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir, munafik, orang-orang yang gemar bermaksiat dan kefasikan. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang buruk. Allah telah persiapkan di dalam neraka berbagai macam azab. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabarkan sejumlah azab neraka dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lapisan neraka disebut dengan darakat, yaitu tingkatannya yang menurun. Semakin rendah tingkatannya, semakin keras pula azabnya. Adapun surga, maka tingkatannya disebut dengan darajat, yaitu yang tingkatannya menaik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang darakatnya paling rendah dari sekian banyak darakat neraka. Yang paling rendah Allah persiapkan untuk orang-orang munafik. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 145. Orang-orang munafik adalah orang yang berpura-pura menampakkan keislaman untuk berbuat makar dan hati mereka kafir. Hati mereka adalah hati yang menolak keimanan, mengingkari Rasul dan ajarannya. Akan tetapi mereka seakan-akan menampakkan keislaman demi kepentingan mereka. Siksaan mereka lebih keras daripada orang-orang kafir yang berterus terang dengan kekafirannya, dan kaum muslimin pun mengenali mereka sebagai musuh. Kaum muslimin siap melindungi diri untuk menghadapi kejahatan orang-orang kafir, sedangkan orang-orang munafik menipu kaum muslimin dengan menampakkan keislaman, sehingga orang-orang beriman berprasangka baik dan tidak mempersiapkan diri untuk melawan mereka. Padahal sejatinya mereka adalah mata-mata orang-orang kafir dan Yahudi. Di antara sifat khas orang-orang munafik adalah mereka gembira dengan kemenangan dan keberhasilan orang-orang kafir, dan mereka justru murka dengan kemenangan dan kemuliaan kaum muslimin. Oleh karena itu, mereka berada di lapisan terbawah neraka. Neraka memiliki banyak nama. Di antaranya adalah An-Nar, Jahim, Jahannam, Sakhar, dan Hawiyah. Neraka memiliki banyak tingkatan dan penghuninya pun mendapatkan siksaan yang bertingkat-tingkat. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah seorang yang kedua telapak kakinya dipakaikan sandal, lantas mendidihlah otaknya. Hadis Bukhari nomor 6561 dan Muslim nomor 213. Dalam riwayat lain, dia mengenakan 2 sandal dari api yang membuat otaknya mendidih. Dia tidak melihat ada seorang pun yang lebih keras azabnya dibandingkan dirinya, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Hadis riwayat Muslim nomor 213 sampai 364. Ini adalah azab yang paling ringan. Lantas, bagaimana dengan azab yang paling keras? Minuman penghuni neraka adalah al-mul, minuman yang sangat panas dan tidak mampu diminum oleh manusia. Bahkan minumannya adalah sadet, nanah yang mengalir dari tubuh penghuni neraka. Makanan mereka adalah zakum, tumbuhan yang tumbuh dari dasar neraka. Bagaimana Allah SWT berfirman, sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan orang yang banyak dosa. Surat At-Dukhan ayat 43-44. Di ayat lain,
Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan. Sesungguhnya mereka memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Lalu sesungguhnya tempat kembali mereka adalah neraka jahim. Surat As-Saffat ayat 64-68. Minuman penghuni neraka adalah minuman yang paling jelek. Minuman itu uapnya dapat memanggang wajah mereka sehingga wajah mereka menjadi gosong. Apabila minuman tersebut didekatkan ke wajah, maka rontoklah wajah-wajah mereka. Lalu bagaimanakah lagi jika minuman tersebut masuk ke dalam perut mereka? Makanan mereka adalah tumbuhan berduri yang tidak membuat gemuk dan tidak pula menghilangkan lapar. Minuman mereka tidak menghilangkan dahaga mereka. Bahkan setiap kali mereka minum, mereka semakin kehausan. Penghuni neraka selalu merasa kelaparan dan kehausan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, pasti akan makan pohon zakum, maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas, maka kamu minum seperti onta yang sangat haus minum. Surat Al-Waqiah ayat 45-55. Al-Him adalah unta yang sangat haus. Unta jika merasa kehausan, maka ia akan sangat semangat minum. Demikianlah keadaan penghuni neraka. Mereka akan minum seperti unta yang kehausan, namun yang mereka minum adalah air yang sangat panas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza nuzuluhum yaumaddin." Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Al-Waqiah ayat 56. Nuzul itu bermakna jamuan untuk ahli neraka. Inilah neraka dan mereka adalah penghuninya. Neraka tidak hanya khusus untuk orang kafir saja, bahkan penghuni neraka akan dimasuki oleh orang-orang Islam yang suka bermaksiat, berbuat dosa, dan pelaku dosa besar dari kalangan orang beriman. Mereka akan tinggal lama dan disiksa di dalamnya dengan masa yang sangat lama, sampai mereka menjadi arang, hangus, dan badan mereka menghitam. Namun setelah adanya hukuman untuk mereka, kemudian mereka akan diletakkan di sungai Al-Hayat, yaitu sungai kehidupan. Lalu tubuh mereka akan bertumbuh kembali. Mereka inilah yang mendapatkan julukan Jahannamiyun. Orang-orang yang beriman dan ahli maksiat berada dalam bahaya yang besar. Hendaknya kita tidak terkecoh dengan mengatakan saya mukmin, lalu melakukan dan meremehkan maksiat dan beranggapan bahwa maksiat tidak akan membahayakannya. Padahal maksiat adalah bahaya yang sangat besar. Maksiat bisa mengantarkan ke neraka, bahkan membuatnya semakin lama di neraka. Maka bahaya maksiat itu besar, neraka begitu besar, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sebutkan sifat neraka agar orang yang beriman mewaspadai berbagai macam perbuatan yang mengantarkan mereka ke neraka. Sebab semua bentuk keinginan yang haram dan maksiat akan mengantarkan ke neraka. Setiap orang hendaknya menjauhi kemaksiatan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Karena ketika seseorang meremehkan dosa kecil, maka dosa kecil tersebut dapat menjadi dosa besar. Begitu pula ketika dosa kecil telah berkumpul, maka ia bisa menjadi dosa besar. Sebagaimana air limbah yang asalnya adalah air hujan yang sedikit. Demikianlah kemaksiatan tersebut akan terkumpul pada pelakunya sehingga ia membinasakan pelakunya. Wajib bagi seseorang untuk mewaspadai kemaksiatan. Ketika ia terjerumus pada kemaksiatan, hendaknya ia segera bertaubat,
karena Allah akan menerima taubat dari orang yang mau bertaubat. Jangan sampai terkecoh dengan penangguhan dari Allah, takjub dan kagum dengan dirinya sendiri sehingga larut dalam maksiat. Janganlah ia mengandalkan baik sangka terhadap rahmat Allah, karena rahmat Allah memang luas, namun siksanya juga keras. Hukuman Allah itu keras. Hendaknya seorang tidak aman dari makar Allah. Di antara makar Allah adalah Allah tetap saja memberikan kenikmatan dan kemudahan kepada orang yang gemar bermaksiat kepadanya, karena kemudahan dan kenikmatan tersebut hakikatnya adalah makar Allah untuknya. Jangan remehkan maksiat, karena ketika seseorang meremehkan dosa kecil, maka dosa kecil tersebut bisa menjadi dosa besar yang dapat membinasakannya. Wajib setiap orang mewaspadai semua maksiat. Hendaknya ia memperbanyak ampun kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan amal soleh. Ia berharap akan rahmat Allah, namun ia harus ingat akan hukuman Allah, sehingga ia mesti gabungkan dua hal, rasa takut dan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.